Bunda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah Ibu. Baik dalam keadaan sehat walafiat. Boleh. Sebelum mulai pelajaran, boleh dirapikan mejanya dulu. Kalau ada sampah tolong dipilih ya. Oke. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelas silakan baca doa dulu. Siapkan kelasnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut jalan semestinya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai itu kita ambil absen dulu ya. Pelajaran kita ambil absen dulu. Sri Bulan, Hadir Bu. Aisyah, Hadir Bu. Zakia, Hadir Bu. Andini, Aldita, Hadir Bu. James, Hadir Bu. Puji, Hadir Bu. Nisa, Hadir Bu. Rashid, Hadir Bu. Mira, Hadir Bu. Wilda, hadir Bu, Mike, hadir Bu, Dea, Hadir Bu. hadir semua ya. Iya Bu, hadir semua Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita ikuti sepakat kelas dulu ya. Kesepakatan kelas dulu ya. Tidak ada yang main HP selama jam pelajaran dan tidak ada yang ngobrol ya. Laptop boleh Bu. Bu tugas Bu. Oke. Oke, masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Strategis Bu. Strategis Bu. Apa tadi, Posisi James? strategis Ibu. Terus apa lagi ya? Ada yang ingat nggak? Sumber daya alam. Yang kemarin banget nih. Wilayah fungsional antar ruang. Karena Interaksi. itu wilayah betul. Apa Mira? Interaksi. Interaksi antar wilayah. James ini suka itu ya. Nggak ngacau jadi blank orang kalau di depan. Iya. Aku blank banget di depan tadi. Masih ingat nggak apa aja yang kita pelajari di interaksi antar ruang ini? Interaksi antar wilayah Bu. Antar ruang, interaksi antar wilayah. Ya Bu. Hubungannya sama Bu. Antar wilayah. Kita habis. Nah, kerjasama antar wilayah. Interaksi antar ruang ini sangat berkaitan dengan materi kita pada saat ini, yaitu pengembangan wilayah. Ada yang tahu pengembangan wilayah itu apa? Wilayah mau dikembangin Bu. Benar, James. Wilayah yang akan berkembang. Nah, pengembangan wilayah itu benar disebut dengan sama James, itu wilayah kata James Yang ingin dikembangkan. yang ingin dikembangkan, benar. Tapi secara spesifiknya itu wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Pengembangan wilayah ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama yaitu wilayah yang tahu? Fungsional. Fungsional. Wilayah formal dulu. Kemudian wilayah apa? Fungsional. Rencana.
tahu nggak wilayah formal ini dibagi terbagi apa aja? Ada Hayati dan Hayati. Udah ya. Benar yang dibilang itu, tapi lebih ke fisiknya, Sosial, ekonomi, benar belum? kalau rambut sebenarnya Ini kan disebut wilayah formal. Bisa nggak dikasih contoh wilayah formal itu apa menurut kalian? Negara. Ya, negara, satu negara yang penduduknya sama. Nah, contoh wilayah formal itu apa? Yang memiliki sejarah ekonomi budaya kulturnya sama. contohnya Ya. Indonesia dan Malaysia, Bu. Indonesia Jepang. Contohnya yaitu di wilayah, kan wilayah. Contohnya tuh kayak wilayah perkotaan dan pedesaan. Perkotaan itu kan biasanya ya James kota. Perkotaan itu biasanya lebih ke industri, banyak orang bekerja di industri. Kemudian di perdesaan itu lebih banyak ke pertanian. Sebentar ibu mau usah ke dulu ya. Baik, Bu. Kenapa James? Oh, ini. Bisa nggak, Bu? Ada yang bisa nggak bantuin kau ibu? Tolong James. Jadi James sudah beli. Udah James. Baik, Bu. Terima kasih ya James. Ayo, terima kasih. Kenapa James ini? Kenapa kok nggak bisa diam cacingan James? Iya, belum minum pembaca ya. Kok sini James, katanya belum cek. Coba James bantuin James. Bisa bantuin James. Bentar ya. Bu, ini tulisnya, Bu. Iya boleh. Ini ada yang mau. Kayaknya lagi error ya. Langsung ke yang atas nih.
Android. Dua. Kenapa ada sananya? Wah, ini kemarin. Take care, stay safe, and stay healthy, Bebek. Maaf ya lama sama masalah ini. Lupa tapi aku. Kemudian kita kemudian kita bakal masuk ke wilayah nasional. Wilayah yang memiliki James tolong ya. Ya udah, nggak usah kita pakai PPT ya. Kita langsung aja langsung ke wilayah nasional. Tengok video tadi sampai mana? Udah. Iya, karena air mata diambil, dia tuh mata-mata taunya sini yang ditukar dari Saya salah. Mana yang salah? Apa yang salah, weh? itu tadi dia ngobrol gambar terus ditinira tadi namanya sama Pak Suruh ulang aja lah. Ulang aja. Belum deh kita. Udah, ulang pakai PPT. Ayo foto aja. Bisa dipotong. Kan tadi masih ngobrol. Oke, buka PPT aja. Bisa? Udah, ikut kan? Nah. Dari buka PPT aja. Wah, nanti aja deh, nanti dipotong aja. Oke, kita lanjutkan materi kita. Oke, kita akan masuk ke materi kita hari ini yaitu jenis-jenis pengembangan wilayah. Di mana yang seperti Ibu jelaskan tadi, jenis pengembangan wilayah itu ada 3, wilayah formal, wilayah fungsional, wilayah modal, dan perencanaan wilayah. Wilayah formal itu terdiri dari fisiknya, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Kemudian kita akan masuk ke wilayah fungsional, di mana wilayah fungsional itu yaitu wilayah yang memiliki keseragaman berfungsi untuk saling melengkapi kebutuhan wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Contohnya yaitu wilayah Jabodetabek.
Jabodetabek merupakan wilayah fungsional? Ada yang bisa jawab? Gimana Nisa? Benar, karena wilayah Jabodetabek itu saling melengkapi kebutuhan dan wilayah yang merupakan pusat dari wilayah Indonesia yang memiliki pertumbuhan penduduk terbanyak dan infrastrukturnya bagus. Kemudian kita akan masuk ke wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan ini adalah wilayah yang itu kawasan yang dirancang untuk membangun data. Iya, Nisa. Tata ruang, sorry ya. Tahu gak apa contoh perencanaan wilayah ini? Kalau di kota misalnya IKN. Benar. Contoh pembangunan IKN. Kita coba desa perkebunan. Kalau desa, Drainase. Butuh apa? Ini Dan sudah lah. makanan kita ini. Punya apa nih? Ada ini tadi. Benar sekali. Kemudian kita akan masuk ke wilayah pusat pembangunan di Indonesia yang tadi yaitu wilayah Jabodetabek dan yaitu Jakartanya. Tahu gak apa aja wilayah yang merupakan ada apa James? Kenapa James? Bisa kan dulu? Mau ganti minggu depan? Tahu gak apa aja wilayah pusat pembangunan di Indonesia? Apa aja wilayahnya? Jakarta. Dan mas saya bukan DM. Sih kita apa lagi? Bukan baru. PKU. PKWU. Penata kebiasaan. PKWU tuh banyak. PKU. Kalau di Sumatera Barat nih pusat pembangunan wilayah di mana? Lebih maju Bukit Tinggi. Ini tinggi benar kan? Lebih maju Padang karena Padang memiliki bandaranya. Yeay. Ada pelabuhannya. Bukit Tinggi itu kota wisata. Iya. Kemarin kan Gak suka ada bioskop. Tapi Pariaman. nggak usah. Paling paling ada. Satu tahun bencana. Tahu gak faktor apa aja yang mempengaruhi pengembangan wilayah ini? Sumber daya alam, Bu. SDM, Bu. Infrastruktur. Mau tulis di depan Nisa? Boleh bu. Gak apa-apa Nisa. Soalnya ketinggian masih Boleh Nisa. James bantu tulis di depan James. Terus apa ya ini bu? Gak apa-apa James. Kayak teten dokter. Gak apa-apa James. Bisa aja betul. Apa? Faktornya apa ya? Tulisan pada sekolah apa dulu si James? Terus? Apa James? Apa lagi ya? Teknologi. Teknologi
teknologi ya. Ini nampak dari luar. Bataya berapa? Dari HP itu nampak. Direktur aku nampak tulisan jam sekarang. Itu geografis. Geografis. Nampak ada gratis ada jamnya. Itu kapital jamnya. Udah kapital saya tenang. Kebijakan pemerintah JMS. Ini boleh dihapus ya? Boleh, Bu. Yang di depan itu dihapus dulu. Nice. Iya, apa ada sampai sini, ha? Kosong. Sudah. Terus aja, Bu. Sudah. Kasih Jen. Datang Ibu. Besar ya. Tapi orang kecil. Faktor pengaruh pengembangan daya ini benar. Ada SDM, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastrukturnya, teknologi, letak geografis, dan kebijakan pemerintah itu sendiri. Arah kebijakan pengembangan wilayah ini itu sangat berpotensi untuk apa? Mengembangkan potensi ekonomi, pembangunan konektivitas antar wilayah, optimalisasi sumber daya manusia dan iptek, peninjauan regulasi, peningkatan iklim usaha dan Sama investasi. James. Udah lah kayak orang sini. Pengembangan ekonomi, pengembangan iptek, Ya. Pembangunan konektivitas antar wilayah, pembangunan konektivitas antar wilayah, dilanjutkan peninjauan regulasi. Konektivitas antar wilayah, tahu nggak pembangunan konektivitas antar wilayah itu contohnya? pembangunan yang terhubung secara satu sama Contohnya lain aja, wilayah. Contohnya Timbal balik desa dan kota. jalan ya. Contohnya jalan. Jalan akses ya. Ya. Lalu peninjauan regulasi. Oh, udah. Apa Nisa? Oke. Oh, udah. Terima kasih. Oke. Tidak oke. Kenapa James tidak oke Ya, James? masih golak ya kurang. Peninjauan regulasi. Iya kan udah ada di PPT ya. Tadi ke Mau ditulis juga. Iya, malah tuh ibu yang cantik. Apalagi James? Peningkatan iklim, usaha, dan investasi yang melalui pelayanan padu satu itu yang disebut PTSD di kawasan strategis. Itu ada panjang nggak sih? Nah, udah paham dari materi yang Ibu jelaskan tadi? Sudah Ibu. Sekarang kita latihan ya. Baik Ibu. Duduknya berkelompok. Udah Bu. Udah di baik kok ya James? Udah Bu. Kelompok. Sudah, Bu. Sudah Bu. Yang kemarin kan, Bu? Kelompok satu mana? Ini Bu Jen, Besok boleh bawa Zahra, Andini, Aisyah. Kelompok 2 Rashid, Dea, Mike, Sri. Kelompok 3 Silakan dikerjakan ya. Sudah Bu. Sudah.
Ada tanyakan bisa? Yang anjingnya di dari awal tadi sekian ya. Nanti stikerin aja dia kan berfungsi. Ada yang udah siap? Sudah. Saya sudah Bu. Yang nomor satu ada yang udah siap nomor satu? Sudah. Udah siap semua nomor satu ya? Aku dulu. Berapa kali? Jepang ya, satu. Oh, Jepang. Gini, Oh. dua, tiga. Satu. Udah. Di nomor satu arti kata pertama amatilah gambar data kondisi wilayah yang maju dan wilayah tertinggal. Yes. Empat gambar itu Pelan-pelan bagian ya. A dan B. Berdasarkan gambar tersebut analisis rata-rata yang menyebabkan perkembangan wilayah A dibandingkan wilayah B. Yang pertama. Suaranya dong, Jens menjelaskan. Pada gambar A itu terletak di pusat kota, sedangkan di gambar B itu yaitu terletak di pedesaan. Lalu pada poin kedua yaitu bangunannya lebih padat dan pesat berkembang secara jauh yang disebut perkotaan. Lalu selanjutnya dari nomor 3 itu penduduknya padat disebut juga itu perkotaan. Sekian dari diskusi kelompok kami serahkan kepada Ibu Mesandra. Terima kasih Ibu. Terima kasih James. Ada yang paham dengan jawaban James tadi? Tidak. Ada yang mau menjelaskan? Mikir dulu, tadi tidak paham, cuma nggak jawaban Bu. Mungkin jawabannya beda, mungkin dia refleksi doang. Boleh, Mike. Nomor 1, semuanya dibacakan ya Mike. Boleh, Mike. Baiklah, masih dari kelompok kedua akan tentang yang pertama ialah wilayah A, faktor infrastruktur Ini kita ngomongin juga. memiliki jalan raya dan transportasi, sedangkan wilayah B itu akses transportasi sangat terbatas dan harus jalan berusaha. Jadi adalah faktor kegiatan ekonomi yaitu wilayah A menjadi industri, perdagangan dan jasa. Untuk wilayah B ekonomi bergantung pada sektor tradisional seperti pertanian. Dan yang ya. Ada yang mau jawab nomor 2 nggak? Seribu. Boleh. Depan Sri. Sri Jawa. Ayo Sri. Jadi Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini ingin memperwakilan hasil diskusi dari kelompok 3. Untuk jawaban aktivitas 2, yang pertama soalnya mengapa terjadi ketimpangan atau perbedaan tingkat perkembangan antar wilayah tersebut. Karena yang pertama kualitas sumber daya manusia lebih maju, yang kedua adanya hambatan transportasi infrastruktur kurang, yang ketiga pusat industri umumnya berada di kota. Untuk soal yang kedua, faktor apa saja yang menurut kelompokmu paling mempengaruhi pengembangan suatu wilayah? Yaitu yang pertama infrastruktur seperti jalanan, jaringan, komunikasi. Yang kedua sumber daya manusianya, tanpa manusia infrastruktur tidak akan berkembang. Sekian jawaban dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus semua jawabannya dikumpulkan ya. Tadi. Iya. Yes, ada dia lagi. Udah. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang Tidak, Bu. tentang materinya? Tidak. Tidak. Habis ini kita ngapain lagi ya? Kuis ada dia. Ya kuis guys. Kuis. Kuis. Bagian
hadiahnya duit senyawa Hadiahnya Nespresso. unlimited jajan di kampus. Yeay. Atau bebas UKT. Yeay. Oh, kata spesifikasi oleh. Sekarang boleh menggunakan HP ya, kita pergi. Udah selesai. Udah Bu. Ayo kita pergi. Wilda kerjakan kuisnya ya Wilda. HP-nya semua. HP-nya Bulan udah nge-scan kuisnya Bulan. Udah nge-scan kuisnya Bulan ya Wilda. HP ada bu, nggak bawa HP. Ya mau HP. HP dipakai mama Bu. Iya. Udah boleh masuk bu. Udah masuk deh. Jangan mulai dulu. Udah mulai. Jadi mulai aja Kak. Aldita sama Bulan ada apa? Ngobrol nggak ngerjain kuis? HP nggak ada bu. Barang ini barang naik saja. Iya. Yeay, sudah. Ada yang udah beres?
Mulai. Terima kasih ya. Nah, habis puisi ini berakhir itu pelajaran kita. Kesimpulan dari pelajaran kita itu yaitu pengembangan wilayah itu dibagi menjadi pengembangan wilayah formal, pengembangan wilayah fungsional atau nodal, kemudian perencanaan wilayah. Yang dimana pengembangan wilayah formal itu dibagi menjadi fisik, karakteristik fisiknya, sosial, budaya, hukum. Kemudian yang fungsionalnya contohnya yaitu wilayah Jabodetabek. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih ya, boleh istirahat. Yeay, terima kasih. Terima kasih ya.